pagi teman-teman. Pagi. Kenapa Pagi. ketawa? Halo Kak Sally, lagi ceria hati. Hai. Oke, selamat datang di podcast Mini A. Nah, hari ini saya, Fudi Langgra, ini akan membantu teman-teman. Kita mau diskusi dikit nih masalah keragaman yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu dong sama Kak Arif. Boleh Kak Arif? Hai Kak Arif. Halo. Ya, Halo Kak. Kak Arif dari mana nih asalnya nih? Aku dari Klaten, Kak. Jawa Tengah. Oh, dari Ya. Klaten. Nah, kalau di Klaten, ikon yang paling unik dari makanan atau pakaian atau apa sih gitu? Apa sih yang paling menonjol gitu? Klaten kan diapit dua kota besarnya ya. Ya. Jogja sama Solo nih. Jadi di kita tuh dapatnya tuh akulturasi dari dua budaya mereka, lebih tepatnya. Jadi gitu. Untuk kayak pakaian, adat istiadat. Jadi kebanyakan kita tuh kayak apa ya, mengikutin adat istiadat dan pakaian mereka. Contohnya itu untuk pakaian ya. Nah, di zaman dulu ada yang namanya pakaian adat di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Untuk daerah keratonan itu ada yang namanya lurik tuh. Lurik. Dari dua itu, Klaten itu sebagai pemasoknya salah satunya di daerah Pedan, Kak. Terkenal namanya tuh lurik Pedan. Di lurik Pedan itu kenapa bisa dikenal sebegitu luasnya? Karena ia di salah satu pengusahanya itu masih menggunakan alat tenun bukan mesin, Kak. Dan itu sudah jarang kalau di zaman sekarang ini. Biasanya itu udah pakai mesin kan. Gitu kalau untuk pakaiannya. Gimana? Masih manual gitu? Iya, masih manual gitu. Dan itu yang menyebabkan harga di lurik untuk manual itu masih mahal. Oh iya, kreativitas itu memang mahal ya. Kalau kreativitas itu memang mahal. Jadi nanti Setuju, biasanya Kak. kain-kain itu dipakai buat acara-acara apa aja sih gitu? Yang kain, yang tenunan, yang manual itu? Kalau kain-kain itu biasanya digunakan untuk upacara adat biasanya, Kak. Kayak ada pernikahan atau ada kegiatan ini biasanya satu suro. Nah, seperti itu. Biasanya ada menggunakan kain-kain lurik sebagai seragam. Oh, begitu. Nah, sekarang kita ke Kabas nih. Kabas boleh dong. Hai, hai. Hai. Nah, Kabas dari Ya, mana? halo. Nah, perkenalkan nama saya Abbas. Ya. Saya asalnya dari Sukoharjo. Kebetulan tetanggaan sama Mas Arif juga. Oh, tetanggaan. Ya, Tapi belum pernah ketemu. belum pernah. Tetanggaan apa Belum. namanya? Tetangga kabupaten Oh, tetangga istilahnya. Kabas. Iya. Jadi Sukoharjo Istilahnya itu kayak kalau di Jakarta kayak ini. Jakarta sama Bekasi gitulah. Oh, gitu. Oke, Ya. oke. Ya, Sukoharjo. Keberagamannya sih paling nggak jauh beda sih sama Mas Arif ya. Hah? Untuk apa namanya pakaian-pakaiannya di kita juga ada lurik juga ada. Mungkin kalau di sini sih apa ya yang beragam tuh ya dari makanan ya atau minuman. Kalau di Sukoharjo biasanya terkenalnya jamu. Oh, jamu. Iya. Tapi jamunya itu produksi rumah tangga, apa ada pabriknya, apa gimana gitu di situ? Yang dari rumah tangga juga ada, yang pabriknya juga ada sih. Oh, berarti di sana mayoritasnya suka bikin Ya. jamu ya? Ya, apa namanya pedagang jamu. Oh, pedagang jamu. Ya. Oke, baik. Kemungkinan kan di Jakarta sini juga banyak tuh pedagang jamu keliling gitu yang digendong tuh. Nah, biasanya kebanyakan dari Sukoharjo juga gitu sih. Itu saya masih waktu kecil juga sering tuh ada yang bawa jamu lewat, tapi saya sukanya cuma kencur doang. Waktu masih Hei, kecil ya kencur doang. yang nggak pahit-pahit ya, Yang nggak beras pahit-pahit. kencur. Beras kencur. Kita lanjut ke Kak Dika nih. Kak Dika boleh dong. Hai, hai. Halo Kak. Ya, Kenalin Kak Dika aku. nih dari backgroundnya dari Padang ya. Ya udah ketahuan ya. Sangat Ya, bangga. Yoi. sama saya juga dari Padang, walaupun backgroundnya ini Labuan Bajo, tapi saya aslinya Padang. Yo. Ya, Kak Dika, Ada temennya. kalau asli daerahnya di Padang di mana sih? Padang Pariaman sih tepatnya. Padang Pariaman, oke. Kak Dika, kalau di Padang Pariaman, oke, lebih luasnya Padang ya. Selain dari rendang, apa sih yang paling menonjol dari daerah Padang? Walaupun kita sama-sama Padang nih kan, teman-teman yang lain belum tahu nih. Selain kalau biasanya kan teman-teman yang lain taunya rendang doang nih. Rendang. Yang lainnya apa sih yang paling menonjol dari Padang itu? Sebenarnya selain itu juga ada makanan yang lain, tapi yang sering kita temui di rumah masakan Padang itu sebenarnya kan makanan yang khas Padang, kayak gulai-gulayan tuh, itu kan khas Padang banget.
tergantung isinya aja kan. Tapi intinya si gulanya itu tuh emang khas dari dari Padang gitu. Kalau makanan yang manis mungkin kayak apa ya? Tahu lamang-lamang tapai gak? Itu tuh Oh, kayak oke. Oh, ya Sally kayak ketan. kayaknya Kak Sally nggak tahu nih, belum pernah Iya nyoba. nih, aku nggak tahu nih Kak. Lamang tapai itu kayak apa ya? Ketan. Kalau di sini kan ketan biasanya diuli gitu ya. Kalau di Oh Jakarta iya, tuh diuli. Nah, kalau di Lamang tapai itu ketannya dimasaknya tuh di dalam bambu gitu. Di dalam bambu pakai apa namanya? Daun pisang gitu. Dibakar habis itu. Diasapin bukan dibakar. Kayak gitu lah pokoknya. Nanti dimakannya pakai ketan hitam. Sebenarnya mirip sama uli kan, mirip. Cuman beda cara apa masaknya aja. Oke. Nah, kalau untuk apa sih namanya? Kalau untuk tarian adat, apa sih tarian adat yang di Padang yang suka mecah-mecahin piring gitu loh? Apa namanya? Tari piring ya? Sebenarnya iya tari piring yang megang piringnya tuh kayak bukan piring sih tapi lebih ke piring tapi yang agak cakung gitu ya, maksudnya yang agak enggak yang Iya. piring rata kan tapi. Iya. Iya Tapi tari piring. diinjek pada keren ya, nggak ada yang luka ya. Kayaknya aku lihat Itu nggak ada yang kayaknya luka. punya kekuatan sendiri. Super ya. Oke. Iya kayaknya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke Kak Sally nih. Kak Sally blasteran ya? Blasteran aku nih, tapi gimana ya, aku tuh lahir, gede, sampai sekarang itu di Jakarta. Cuman kalau narik ulur, asik narik ulur, narik suku-sukunya aku suku mana gitu, mama itu Sunda sama Ambon, papa itu Sunda. Jadi bisa dibilang aku orang Sunda lah ya. Sunda campuran Ambon. Iya, ada Ambonnya sedikit aja. Oke. Nah, ntar kalau misalkan Kak Sally udah nikah belum? Belum nih aku. Ntar kalau mau nikah, mau pakai adat apa sih gitu kalau mau nikah nih? Nih kan kalau di mana tuh namanya IG itu banyak ya, harta, tahta, siger Sunda dong Kak. Jadi mau pakai adat Sunda. Iya, pakai adat Sunda aja. Kalau misalkan dikasih pilihan nih, misalkan kalau selain adat Sunda, adat apa lagi yang Kak Sally suka gitu dari daerah lain gitu? Aku suka adat Minang ya, baju koto gadang ya, baju apa? Sorry kalau salah. Baju koto gadang ya, benar-benar. Iya, itu kayaknya cantik banget aku lihatnya. Mau Kesan sih sebenarnya pakai itu. ibuan baju gitu ya. Kayak putri raja gitu. Cuman kalau pakai apa? Suntiang, itu kayak aku nggak sanggup ya, karena kan berat banget ya. Kayaknya nggak seberat itu juga deh. Oh, nggak keberat itu. Nggak habis katanya sampai 10 kilo gitu kan. Sekarang udah nggak kayak itu. Kalau zaman dulu sih iya ya, mungkin bahannya, tapi makin kesini kayaknya udah dimodifikasi jadi agak makin ringan. Karena kebanyakan sering itu pengantin perempuannya tuh suka pusing karena udah terlalu berat ya kan. Kalau maksudnya kalau acara pesta pernikahan di Padang itu kan dia versinya dari pagi tuh bisa sampai malam gitu. Jadi sekarang udah dimodifikasi, udah nggak terlalu berat lagi, nggak kayak dulu lagi. Oke, nah Iya. kita kan dari berbagai macam daerah ya, ada berbagai macam makanan favorit dari daerah lain. Nah, yang pertanyaan aku adalah seberapa bangga sih teman-teman sama budaya yang ada di Indonesia ini? Ya, nah, seberapa bangga sih teman-teman dengan kebudayaan yang ada di Indonesia? Kita boleh mulai dari Kak Arif dulu deh, boleh? Harus bangga nggak sih sama budaya diri kita sendiri tuh? Ya, Mau kayak gimana pun budaya kita kan kita sendiri yang harus menjaganya, yang harus merawatnya. Kalau bukan kita juga siapa lagi nantinya, kan belum tentu juga nanti anak cucu tuh bisa ngerasain budaya yang kita rasain sekarang kan, kalau nggak kita rawat pula. Seberapa bangga saya menggunakan bahasa Jawa tuh bangga, menyanyikan lagu Jawa tuh bangga saya. Apalagi memakan masakan Jawa bangga juga, warteg kan banyak kan di sini, bangga. Ya sebangga itulah saya sama budaya saya. Oke. Nah, untuk Kak Abbas nih, seberapa bangga sih dengan budaya yang ada di Indonesia? Kalau seberapa bangga sih, sangat bangga ya. Kebetulan kemarin waktu saya resepsi juga
pakai adat semua, nggak pernah pakai nggak pakai nasional atau yang internasional gitu ya, full adat semua. Kebetulan istri juga kan kita saya dari Jawa, istri dari Bugis ya. Kita pakai 2 baju adat sih. Waktu resepsi sama ya yang dari istri pakai ini dipakai waktu priwed. Jadi ya biar adil semua kenal lah. Nah, kalau Kak Dika nih, seberapa bangga sih dengan kebudayaan yang ada di Indonesia dan apa namanya, apa harapan Kak Dika nih buat Indonesia yang di masa yang akan datang? Sama kayak yang lain, kalau misalnya ditanya bangga ya pasti bangga banget banget karena kan kita kan lahir di sini, kita besar di sini, kita besar dengan budaya ini gitu kan, otomatis itu tuh sebenarnya udah jadi pendamping kita sehari-hari gitu kan. Itu juga yang membuat karakter kita ke depannya gitu, kita jadi orang seperti apa sebenarnya kan itu juga efek dari budaya-budaya itu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya bangga ya bangga. Terus karena kebanggaan itulah mungkin harapannya kita, karena kita kan nggak cuma hanya sekedar bangga, aku bangga di mulut doang gitu, atau di gitu doang aku bangga gitu, tapi kan tetap harus dibuktikan. Atau buktian bangganya itu bisa dengan kayak kita kayak sering mempromosikan sebenarnya budaya Indonesia tuh banyak banget yang apa sih yang khas. Terus kayak wisatanya juga banyak yang bagus, makanannya banyak yang enak-enak gitu kan. Terus bisa juga ya dengan kita bangga itu kita jadi lebih lebih tinggi kesadaran kita untuk melestarikan itu gitu, menjaga si budaya-budaya tersebut biar biar balik lagi ke Kak Arif ya, bilang biar anak cucu kita nanti tuh bisa merasakan apa yang kita alami sekarang gitu, apa yang kita dapatkan. Terus sebenarnya biar Indonesia tuh bisa maju budayanya ke kancah dunia gitu. Kayak gitu sih paling. Apalagi sekarang udah pada sering perform di luar negeri ya, bawa tari daerah dari Indonesia, dari Bali, segala macamnya, dan itu emang keren banget sih. Oke Kak Seli, nah untuk Kak Seli nih pertanyaannya, gimana sih tanggapan Kak Seli dengan yang ada sih teman-teman di luar sana tuh yang suka kadang-kadang agak merendahkan atau kayak rasis budaya gitu. Apa sih tanggapan Kak Seli mengenai hal tersebut gitu? Kalau saya sendiri nyikapinnya ya, gimana ya, ya itu kan pendapat mereka. Cuman kita dari diri kita sendiri, kita tetap harus nunjukin kalau ini tuh budaya kita harus melestarikan. Contohnya ya kayak saya, itu dulu saya penari saman. Itu kan bukan budaya saya ya, tapi lebih ke budayanya orang Sumatera ya, Aceh. Cuman saya ingin gitu menjadi salah satu bagian untuk melestarikan budaya kita gitu. Kalau bisa ya seperti yang Kak Dika bilang ke internasional, cuman kebetulan saya cuman nggak nyampe situ lah ya. Masih yang ranah-ranah kecilnya aja. Karena kan saya pikir kalau nggak kita mulai dari diri kita sendiri untuk cintain budaya kita semua, ya gimana kita bisa memperkenalkan itu ke dunia gitu. Benar sekali ya teman-teman. Jadi ibaratnya kita tuh nggak boleh ya merendahkan budaya lain. Budaya itu adalah kekayaan bangsa yang harus kita hargai, yang harus kita lestarikan. Oke, baik. Nah, sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman udah datang, udah mau berbagi, berdiskusi. Semoga kita bisa ketemu di podcast-podcast berikutnya. Selamat pagi.